Secara global, kemampuan bahasa Inggris Thailand tuh ada di urutan ke-116 dari 123 negara. And it also doesn't have the same level of English proficiency as other countries either. Turis mancanegara yang sebelumnya pengen ngunjungin Thailand karena murah, nah gara-gara bahtnya menguat, mereka jadi harus mikir-mikir lagi kan, karena ya semuanya jadi lebih mahal. Kita bahas Thailand lagi. Hoi, Ceng Makley. Buat lu yang mungkin belum tahu nih, Thailand tuh sekarang tuh dapat julukan Sick Man of Asia, orang sakit dari Asia. Dan ini mereka dapat julukan gini soalnya mereka tuh makin tertinggal secara ekonomi. Padahal dulunya sempat dianggap macan Asia, sekarang jadi orang sakit. Tapi emang apa sih yang terjadi sama perekonomian Thailand? Kenapa di saat negara-negara ASEAN lainnya berkembang dengan cukup pesat, kok Thailand malah segitu-gitu aja? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa Thailand jadi negara yang makin tertinggal. Kenapa mereka jadi Sick Man of Asia? Di Learning by Googling. Ini sebelum kita ngebahas ketertinggalannya, gue mau bahas dulu gimana pesatnya perkembangan Thailand di masa lalu. Biar makin berasa dropnya sekarang kayak apa. Jadi kalau menurut East Asia Forum, sebelum krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 97-98, Thailand tuh selalu jadi negara unggulan di Asia Tenggara selama beberapa dekade. Khususnya dalam hal ekonomi. Nih, dari tahun 1975 sampai 1996, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Thailand adalah 8%. Dengan puncak pertumbuhannya terjadi di tahun 1988 di 13%. Dan ini masuknya nih pesat banget nih. Terus selain dari ekonomi negaranya, PDB per kapita Thailand juga tuh mengalami peningkatan hampir 5% tiap tahunnya. Ya pokoknya mantep lah. Tapi ingat, itu sebelum krisis. Setelah krisis, Thailand jadi kesusahan banget tuh buat ngejar pertumbuhan ekonomi dengan rate yang sama kayak sebelum krisis. Atau jangankan sama deh, mendekati aja enggak. Nih, lu bayangin aja nih, dari yang tadinya pertumbuhan tahunan rata-rata mereka tuh sekitar 8% sebelum krisis, itu jadi turun sampai cuma 3% doang setelah krisis. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan tahunan mereka tuh cuma di sekitar 2%-an loh. Terus kalau menurut Asian News Network, dari proyeksinya World Bank, di tahun 2026 ini, ekonomi Thailand tuh cuma akan tumbuh sebesar 1,8%. Ini kan miris kan, 2% aja nggak nyampe loh. Atau biar makin kebayang gimana lambatnya pertumbuhan ekonomi Thailand, coba lu lihat gambar ini deh nih. Nah, ini adalah data persentase kumulatif PDB negara-negara ASEAN dari tahun 2019 ke tahun 2024. Yang nunjukin seberapa besar kenaikan ukuran ekonomi dari pra-pandemi ke tahun 2024. Nah, dari sini kan kelihatan kan, di saat negara-negara ASEAN lain ngalamin pertumbuhan belasan persen, bahkan kalau Vietnam tuh hampir 29%, pertumbuhan ekonominya Thailand cuma 2,4%. Atau dengan kata lain, perekonomian Thailand di tahun 2024 tuh cuma 2,4% lebih banyak dibanding perekonomiannya di tahun 2019. Dan ini jauh banget kan dari tetangga-tetangganya kan. 5 tahun, Jir, cuma naik segitu, Jir. Wah. Nah, kalau menurut Straits Times, dengan pertumbuhan yang lambat banget ini, jadinya di tahun 2024, posisi Thailand sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu jadi kegeser sama Singapura. Thailand jadi turun ke posisi 3. Dan kalau tren ini terus berlanjut, nantinya sangat mungkin posisi Thailand bakal digeser sama Vietnam nih. Seenggaknya dalam 50 tahun yang akan datang. Ya jadi setelah nyalip posisinya Filipina, Vietnam tuh bakal nyalip Thailand juga. Dan bakal jadi raksasa ekonomi terbesar ketiga di ASEAN. Bahkan kalau menurut diplomat, dengan performa kedua negara baru-baru ini, di mana Vietnam ngegas banget kan, sementara Thailand gitu-gitu aja. Nah, itu ada kemungkinan di akhir tahun 2026 ini, Vietnam udah bisa nyalip ekonominya Thailand dan jadi naik ke posisi ketiga se-ASEAN. Ya gimana? Soalnya kan tadi kan tuh, di saat Thailand ngalamin stagnasi, Vietnam justru ngalamin dinamika positif yang ngebut banget kan. Pesat banget pertumbuhan mereka. Yang buat lebih detailnya tentang pertumbuhan Vietnam yang gila ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Mama marketing. Jadi ya itu ya prediksinya ya, Vietnam bakal ngelampauin ekonominya Thailand paling cepat akhir tahun ini. Atau paling lambat ya 50 tahun lagi. Ya intinya cepat atau lambat bakal kesalip aja mereka sama Vietnam. Nah kalau menurut Capital Economics, pertumbuhan ekonomi yang lambat ini nih ngebikin Thailand jadi negara yang tertinggal jauh nih. Jadi negara yang nggak bisa keep up sama tren positif yang terjadi di antara teman-teman ASEAN-nya. Dan karena ini juga, Thailand jadi makin sering disebut sebagai the new segment of Asia. Istilah buat nyebut negara yang melemah secara struktural. Yang melemah bukan cuma dari segi ekonomi, tapi juga politik, demografi, sosial, dan daya saing. Hoi, tahu lo ya? A lot of innovation in the economy. Thailand's GDP growth has been about 2% for a while now.
while neighboring countries or peer economies are growing rapidly. Foreign investors have taken note, or more specifically, they've taken their money. Oke, sekarang kita bahas faktor-faktor yang ngedorong Thailand jadi orang sakitnya Asia, jadi negara yang makin tertinggal jauh. Faktor yang pertama, utang rumah tangga. Jadi kalau menurut The Nation, selama pandemi, utang rumah tangga di Thailand tuh jadi melonjak banget. Utang-utang kayak KPR, cicilan kendaraan, sampai kartu kredit masyarakat Thailand di tahun 2023 kalau dijumlahin itu mencapai 91,3% dari total PDB negaranya loh. Ini kebayangkan lu, penghasilan lu misalnya 100%, misalnya berapa? Misalnya 10 juta gaji lu. Nah itu 90%-nya, 90%-an atau ya berarti 9 jutaannya itu dipakai buat bayar ngutang doang. Ya gimana nggak miskin coba? Ya walaupun rasio utang ini udah menyusut ke 87,7%, tapi tetap ini ngejadiin Thailand sebagai negara dengan rasio utang rumah tangga terhadap PDB paling besar ke-9 di dunia. Dan jelas ini jadi beban ekonomi yang berat dong. Ya lu bayangin aja, di saat pertumbuhan ekonominya lambat, uang masuknya segitu-gitu aja, utangnya cicilannya ada terus dan bahkan mungkin bertambah. Jadi duit yang mereka dapetin dengan susah payah, duit yang orang Thailand dapetin dengan bekerja keras, itu tuh kebanyakan tuh larinya tuh bukan buat beli ini itu. Bukan buat belanja segala macem, bukan buat ngejalanin roda perekonomian, tapi malah buat bayar utang. Nah, gara-gara itu akhirnya daya beli masyarakatnya melemah deh, jadi susah deh mau beli apa-apa. Terus kalau menurut Al Jazeera, selain utang rumah tangga, utang informal berbunga tinggi, atau utang kerentenir, itu juga tuh ngejerat banyak masyarakat kelas bawah Thailand. Dan diperkirakan nilai utang informal ini, utang kerentenir ini, mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar. Ya, walaupun tingkat pengangguran di Thailand tuh cukup rendah, tapi orang-orang yang kerja juga kan mereka tuh pada nggak bisa mencapai kesejahteraan. Soalnya kebanyakan kerjaannya ya kerjaan yang duitnya tuh cuma buat sekedar hidup aja. Duitnya tuh cuma numpang lewat aja. Ada, penghasilan sih ada, tapi ya habis semua buat kebutuhan atau buat bayar utang. Dan parahnya lagi, masalah utang ini kan jadi merembet ke sistem nih, yang akhirnya menyulitkan peluang usaha masyarakatnya. Kalau mereka mau bisnis jadi lebih susah tuh. Ya soalnya kan biasanya kan kalau UKM tuh kan mereka tuh minjemnya tuh lumayan gede, tapi prospek bayarnya tuh belum jelas, karena ya bisnisnya kan belum settle kan. Nah itu kan repot kalau nanti susah bayar, repot kalau nanti jadi kredit macet. Makanya ya mending diperketat aja lah udah. Dan karena susah ngedapetin modal usaha, jadinya orang-orang yang pengen berbisnis ya susah berkembang. Aduh. Thailand now has one of Asia's highest GDP to debt ratios, rising from 60 to 85% in just 5 years. The debt situation is getting worse. It leads to more family problems and to more divorces. Nah, terus nih yang aneh nih, kalau menurut South China Morning Post, masalah perekonomian di Thailand juga tuh jadi diperparah sama menguatnya baht terhadap USD. Hah? Iya, jadi disebut selama tahun 2025, nilai tukar baht tuh udah menguat lebih dari 8% terhadap dolar. Yang tapi justru malah ngasih tekanan berat ke sektor ekspor dan pariwisata Thailand. Kenapa gitu? Soalnya kalau nilai baht makin tinggi, harga barang yang diekspor ke Thailand juga kan jadi lebih mahal kan? Negara importir dan pembeli dari luar negeri, mereka jadi harus ngeluarin uang lebih banyak buat barang yang sama. Karena ya bahtnya menguat. Dan ini kan akhirnya kan ngebikin mereka jadi mikir-mikir kan. Mau beli dari Thailand apa enggak ya? Soalnya baht mereka menguat nih, harga barangnya jadi lebih mahal nih. Dan kalau akhirnya menurut mereka kemahalan, mereka nggak jadi beli, ya berarti kan peluang pasarnya kan hilang kan. Terus di sektor pariwisatanya juga sama. Turis mancanegara yang sebelumnya pengen ngunjungin Thailand karena murah, nah gara-gara bahtnya menguat, mereka jadi harus mikir-mikir lagi kan, karena ya semuanya jadi lebih mahal. Jadi harus mempertimbangkan ulang. Apalagi terus dengan berkembangnya industri pariwisata Vietnam yang jadi tujuan baru para wisatawan, ditambah sama adanya boykot dari turis-turis Cina. Ya jadi makin flop lah udah Thailand lah. Mana pariwisata jadi salah satu sumber pendapatan utama lagi kan, jadi sektor yang megang banget di ekonominya Thailand kan, malah flop, malah diboykot. Ya, kalau mungkin lo pengen tahu kenapa turis Cina ngeboikot wisata Thailand, lo bisa tonton di video gue yang ini. Mama Marketing! ปีที่แล้วคนเดินประมาณ10,000 คนถึง 30,000 คนหายไปประมาณ 80% ครับมี 20% ก็ยังมีเดินอยู่นะครับคนไทยก็หายไปประมาณ 50% ครับ Terus selain tourism, selain pariwisata, sektor manufaktur juga, terutama otomotif, itu juga ngalamin kemerosotan karena adanya peralihan ke kendaraan listrik. Jadi karena kebanyakan investasi otomotif di Thailand tuh masih yang BBM, masih yang biasa, dengan tumbuhnya industri dan pasar kendaraan listrik, ini ngebikin banyak pabrik jadi harus ngurangin kapasitas produksinya. Karena ya permintaannya menurun kan, permintaannya berkurang.
Sama terus investor-investor yang lebih baru juga, mereka tuh pada lebih milih nanam modal dan bikin pabrik di Vietnam daripada di Thailand. Soalnya di Vietnam tuh lebih mudah dan lebih gampang masuknya. Dan ini akhirnya ngebikin Thailand jadi makin ketinggalan jauh nih. Yang ngebikin perekonomian dan lapangan kerja mereka jadi makin berkurang deh. Jadi menyusut deh. Dan dengan prospek ekonomi yang nggak pasti gini, orang Thailand jadi makin ragu deh buat punya anak deh. Padahal kan makin sedikit anak yang lahir, makin sedikit juga kan orang yang bakal kerja buat negara. Makin sedikit juga para penggerak dan penopang ekonomi negaranya. Ya, intinya bakal makin ringkih nih negaranya nih. Dan ya, angka kelahiran yang rendah dan populasi yang menua itu tuh bakal jadi tantangan yang berat buat Thailand di masa depan. Soalnya dengan begitu kan berarti kan Thailand kan bakal jadi negara yang tua sebelum kaya kan. Ya, buat masalah orang Thailand yang pada nggak mau punya anak ini juga, lu bisa tonton di video gue yang ini. Lah, mama marketing lagi. สมัยนี้เนี่ยพอมีลองนึกภาพดูว่าสมมติเรามีลูกเนี่ยหนึ่งคือใครจะเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมครับเพราะว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าบ้านเราไม่ได้รวยมาแต่เดิมนะครับส่วนมากพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานทั้งคู่ก็เลยทำให้หลายคนตัดสินใจชะลอการมีบุตรออก Tapi ya selain masalah kuantitas yang makin dikit, masalah lain yang berkaitan sama SDM Thailand juga tuh ya emang ada di kualitasnya. Jadi kalau menurut laporan dari World Bank, di tahun 2024, sebanyak hampir 65% remaja dan orang dewasa di Thailand, mereka tuh berada di ambang batas kemampuan membaca dasar. Terus 74%-nya tuh berkinerja buruk dalam literasi digital dasar. Sama kemampuan bahasa Inggris Thailand juga tuh jadi salah satu yang terendah di dunia loh. Nih, kalau menurut EF English Proficiency Index, secara global kemampuan bahasa Inggris Thailand tuh ada di urutan ke-116 dari 123 negara. Yang ngejadiin Thailand sebagai negara dengan kemampuan bahasa Inggris terendah kedua di Asia setelah Kamboja. Padahal kayak yang kita tahu, skill bahasa Inggris tuh kan di zaman sekarang kan penting banget kan. Apa-apa tuh kan harus bisa bahasa Inggris kan. Apalagi Thailand turismenya kan jadi andalan. Tapi ternyata skill Inggrisnya begitu tuh. Ya kalau sepengamatan gue sih yang bisa bahasa Inggris tuh mereka tuh pada kumpulnya tuh di Bangkok tuh. Tapi ya itu juga tuh nggak semuanya, cuma dikit. Sisanya ya bye-bye udah. Terus yang juga memprihatinkan nih kalau menurut Financial Review, tingkat pendidikan tinggi di sana juga tuh ngalamin penurunan yang signifikan. Ini kalau kita lihat dari GR-nya, dari Gross Tertiary Enrollment Ratio-nya, yang merupakan persentase jumlah orang yang terdaftar di perguruan tinggi dibandingkan dengan total populasi usia kuliah secara keseluruhan. Di awal tahun 2010-an, angka GR Thailand tuh mencapai 50%. Yang berarti setengah dari total populasi usia kuliah di Thailand tuh mereka tuh pada terdaftar di perguruan tinggi. Setengahnya pada kuliah mereka. Tapi terus di tahun 2022 angkanya turun jadi cuma 40-45% doang. Terus antara tahun 2015 sampai 2019 juga jumlah pendaftar program sarjana tuh merosot sekitar 18%. Yang berarti makin banyak anak muda Thailand yang memutuskan buat nggak kuliah. Kenapa pada nggak mau kuliah? Soalnya selain masalah biaya, selisih upah sama prospek kerja antara lulusan perguruan tinggi sama yang nggak lanjut kuliah juga tuh itu tuh nggak terlalu jauh. Atau berarti walaupun dia kuliah, tapi kesempatan buat dapat kehidupan yang lebih baiknya tuh kecil. Soalnya ya lapangan kerja eksklusifnya kan dikit kan, sama gajinya juga tuh nggak beda jauh. Jadi ya udah, jadinya banyak yang mikir. Hoi Pi, percuma ngabisin banyak duit buat kuliah kalau prospek kerjanya nggak jelas. Ya soalnya kan buat ningkatin mutu SDM yang tinggi, kayak Cina atau Singapura, itu kan kualitas pendidikan tuh kan harus top kan. Harus jadi prioritas pemerintah. Dan sayangnya di Thailand tuh pemerintahnya tuh belum ke situ. Pemerintahnya masih punya banyak PR yang harus diselesaikan lebih dulu. Kayak perpolitikan yang kacau sampai korupsi. Terus juga masalah-masalah di perbatasan kayak separatisme sama serangan Kamboja juga tuh kan jadi fokus yang lebih mendesak kan. Jadi ya soal pendidikan gini itu tuh masih jadi nomor sekian buat dipikirin sama pemerintah sana. Prioritasnya belum itu tuh. There's relatively fewer engineers, data scientists, and those high-skilled jobs than the rest of the Southeast Asian countries, and it also doesn't have the same level of English proficiency as other countries either. Nah, kalau menurut Thailand Business News, faktor-faktor penghambat perekonomian tadi tuh akhirnya ngebikin Thailand terjebak di middle income trap. Jebakan pendapatan menengah. Yang terjadi ketika suatu negara berhasil keluar dari kemiskinan, tapi nggak bisa naik jadi negara berpenghasilan tinggi. Atau ya berarti stuck di tengah-tengah. Ya sebenarnya ini tuh hal yang umum banget terjadi di negara berkembang ya. Dan kenyataannya kan emang susah banget kan buat naik jadi negara high income kan. Jadi ya ini tuh emang wajar banget. Tapi terus masalahnya di sini, Thailand tuh kan mereka tuh punya target buat jadi negara high income di tahun 2037 nanti.
Targetnya 11 tahun dari sekarang mereka udah jadi negara berpenghasilan tinggi. Tapi faktanya kalau berdasarkan analisisnya Amro, kalau dilihat dari proyeksi tahun 2037 nanti, pendapatan per kapita Thailand tuh cuma bakal berkisar di 13.600 US dollar. Masih jauh dari ambang batas minimal yang ada di 18.500 US dollar. Atau berarti Thailand beresiko gagal dalam targetnya jadi negara high income. Dan masih bakal terjebak di middle income sampai paruh kedua abad ini. Sampai tahun 2050. Jadi miris ya. Nah, kalau menurut Dr. Pavida Paranon, Profesor Bisnis Internasional di Thammasat University, beliau bilang, akar dari masalah-masalah ini tuh terletak pada kegagalan pemerintah yang berturut-turut dalam menjalankan reformasi peningkatan produktivitas, terutama di bidang pendidikan. Sama juga kurangnya konsistensi kebijakan akibat ketidakstabilan politik. Sama kata beliau juga, selama ini pemerintah tuh selalu berorientasi ke tujuan jangka pendek doang. Karena kalaupun mau ngedorong transformasi struktural yang berkelanjutan, itu bakal susah banget terrealisasi. Soalnya di Thailand kan nggak ada pemerintahan yang bertahan cukup lama yang serius pengen ngebawa kemajuan di negaranya kan. Ya Thailand kan dikit-dikit kudeta, dikit-dikit bubarin parlemen, jadinya ya pemerintahannya tuh kayak di-reset terus. Nah gimana program mau jalan coba kalau gitu caranya? Jadi ya nggak usah mikirin rencana yang jauh-jauh yang butuh konsistensi deh, kebijakan jangka pendeknya aja kadang nggak terlaksana dengan semestinya. Tapi ya emang susah sih ya, kalau dari akarnya aja udah nggak bener ya pasti kemana-mananya kan juga ruwet kan. Tapi kira-kira dengan kondisi Thailand yang sekarang, bisa nggak ya negara ini balik jadi pemain unggulan dalam perekonomian ASEAN? Atau justru malah makin ketinggalan di belakang nih? Yang mana nih? Silakan komen. This is a tug of war between the establishment and the civilian government. They take turn governing the country, but at the same time, none of them stay long enough to really introduce any meaningful changes. Oke, sekian Learning Mobilin kali ini tentang kenapa Thailand dijuluki sebagai segmen of Asia. Dan ternyata emang sesakit itu ya. Ya, kalau lu merevisi kalau salah, atau lu mau nanya, atau lu nungguin video, coba komen, itu juga biasa. Sekali lagi, tinggal jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.